di sekolah vokasi dan juga kepada seluruh tamu undangan yang hadir. Semoga acara ini bisa berjalan dengan baik, lancar, mendapatkan manfaat yang optimal. Kami juga ucapkan terima kasih Mas Yusuf karena sudah berkenan nanti berbagi ilmu. Mas Yusuf nanti bisa bercerita begitu pengalaman terkait tentang bagaimana studi lanjut di luar negeri begitu ya, supaya memotivasi adik-adiknya ini untuk bisa maju begitu, bahkan bisa menempuh jenjang master di luar negeri. Pak Yesua yang kami hormati, Mas Yusuf dan Bapak Ibu sekalian, kami perlu sampaikan bahwa sekolah vokasi saat ini memang sedang mengemban amanah untuk melakukan memperkuat link and match dengan industri. Nah, hal ini selalu disampaikan oleh Bapak Dirjen Pendidikan Vokasi, Pak Wikan, bahwa link and match itu memang harus selalu diperkuat begitu. Kenapa harus diperkuat? Kalau kita cermati konsep link and match ini kan sebetulnya sudah ada sejak tahun 82 waktu itu oleh Bapak Menteri Pendidikan Pak Wardiman. Tetapi memang implementasinya tidak 100% sepenuhnya link and match ini berhasil baik dijalankan. Gitu. Banyak dokumen MOU, banyak dokumen perjanjian kerjasama, banyak dokumen kontrak yang sudah dihasilkan, tetapi pada kenyataannya implementasinya itu belum sepenuhnya berhasil. Bahkan apabila sudah ada implementasi, wujud nyata dari bentuk implementasi yang bisa dimanfaatkan, bisa dirasakan oleh warga, oleh masyarakat, oleh rakyat Indonesia ini juga belum optimal. Nah, ini menjadi tuntutan kami di sekolah vokasi untuk bisa meningkatkan link and match dengan industri. Dan alhamdulillah pagi ini menjadi salah satu bentuk, salah satu wujud link and match yang sudah dirintis oleh Bapak Kadep beserta tim di Departemen Teknik Mesin bersama dengan Kortek System Company untuk mewujudkan link and match khususnya di bidang peningkatan kompetensi, baik itu dosen, mahasiswa, seluruh sivitas di Departemen Teknik Mesin khususnya di bidang desain injection mold software begitu. Sehingga ini merupakan momentum yang luar biasa, harapannya nanti dengan rintisan kerjasama awal ini bisa semakin banyak produk-produk nyata yang dihasilkan, sehingga nanti dari produk-produk nyata itu bisa betul-betul diaplikasikan di pasar, begitu harapannya. Nah, Pak Yosua, Bapak Ibu sekalian, dan seluruh peserta webinar, kami juga menyampaikan bahwa menjadi tuntutan memang adanya joint research atau penelitian bersama. Sehingga harapannya nanti dari rintisan kerjasama ini juga akan dihasilkan bukan hanya webinar, bukan hanya berbagi ilmu saja, tetapi juga sampai pelaksanaan kolaboratif research atau penelitian bersama antara dosen di Departemen Teknik Mesin khususnya dengan tim dari Kortek System Company begitu, terkait dengan tentu saja bidang-bidang spesifik di bidang aplikasi desain molding software begitu. Tujuannya apa, Bapak Ibu? Jadi tujuannya adalah saat nanti ada joint research, ada aplikatif research, tentu saja benefit dan profit akan didapatkan dari industri. Dalam hal ini adalah Kortek System. Tetapi benefit yang lain itu akan didapatkan dengan hasil-hasil riset tadi itu akan dibawa oleh Bapak Ibu dosen itu ke kelas gitu, sehingga mahasiswa-mahasiswa akan terpapar dengan tadi hal-hal baru terkait dengan bagaimana aplikasi desain molding, bagaimana permasalahan kendala yang dihadapi dalam penerapan aplikasi molding begitu, sehingga mahasiswa tidak hanya diajarkan berdasarkan textbook, berdasarkan literatur saja, tetapi juga berdasarkan case based learning. Jadi kasus nyata yang ditemui di industri yang nanti disolusikan, dicari solusinya bersama antara industri dengan sivitas akademika di UGM. Sehingga ini menjadi harapan kami selain sharing ilmu juga harapannya berkenan nanti dari Pak Yosua juga membuka kesempatan untuk berkolaborasi di bidang riset begitu. Nah, harapannya supaya nanti mahasiswa bisa meningkat kompetensinya dengan adanya case based learning, mahasiswa akan semakin
kritis, semakin cerdas, semakin paham terkait dengan molding, output-nya apa? Output-nya adalah mahasiswa semakin kompeten, khususnya di bidang desain molding. Sehingga gap antara lulusan dengan kebutuhan industri yang barangkali saat ini masih cukup jauh, kebutuhan industrinya kepengennya seperti ini, tapi lulusannya baru sampai di sini, ini bisa semakin dikurangi. Sehingga industri akan lebih mudah, lebih senang dengan menyerap lulusan-lulusan yang betul-betul siap kerja karena sudah terpapar sejak awal. Kira-kira itu beberapa harapan dari kami yang kami sampaikan kepada Bapak Yosua selaku perwakilan dari Kortek System Company dan juga kepada Pak Kadep dari Departemen Teknik Mesin. Sekali lagi selamat atas pelaksanaan webinar, menjadi salah satu inisiasi rintisan kerjasama. Harapannya ini bisa berlanjut dengan lebih baik. Terima kasih atas inisiasi kerjasama yang luar biasa, Pak Kadep, Bapak Ibu pengelola. Selamat berwebinar, gitu. Dan saya mohon maaf Pak Kadep karena tidak bisa ikut sampai akhir, tapi layar tetap saya nyalakan Pak supaya nanti tetap ada informasi yang biar bisa tambah kompeten juga Pak Kadep gitu terkait dengan kira-kira itu. Pak Wadek. Terima kasih. Kami kembalikan ke Pak Pembawa acara. Ada kekurangan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Hatur nuwun. Oke, terima kasih Pak Radian yang sudah berkenan untuk memberikan. Iki Sadiano lah, Mas. Langsung saja kita akan memasuki acara webinar pada hari ini dan nanti sebagai moderator nanti akan aku dibantu oleh Bapak Dr. Benedict Tulung Prayoga. Tentu langsung waktu kami persilahkan Pak. Silakan. Oke, matur nuwun Pak Maman atas kesempatan yang diberikan kepada saya ya selaku moderator begitu. Yang pertama kami ucapkan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua gitu ya. Kepada narasumber Pak Yosua. Saya bisa melihat share videonya Pak Yosua. Mungkin saya pengen supaya teman-teman juga bisa melihat wajah Pak Yosua itu kayak apa toh sebenarnya gitu. Ya Mas Yusuf juga mungkin bisa share video Mas Yusuf, nanti ada dua narasumber yang luar biasa ini dari kita gitu ya, dari satu ada Mas Yosua Cokro Indro ini dari Moldek Taiwan, kemudian Mas Yusuf ini dulu alumni D3 Teknik Mesin yang kemudian lanjut ke ke NTUST ya di Taiwan begitu. Ya, selamat pagi Mas Yosua, Mas Yusuf. Selamat pagi, Pak Beni. Sehat, Mas? Sehat. Wah, gimana nih? Di Taiwan baru musim apa nih, Mas? Kalau pertanyaannya orang Jawa begitu, Mas Yosua. Biasanya pertama ditanyakan dulu musimnya apa? Musim rambutan atau apa gitu ya, Mas? Ini masih musim semi nih. Ya. Masih musim semi ya? Oke. Ya, ya. Nah, musim semi itu malah cantik-cantiknya ya. Kalau di ini kan cukup banyak pemandangan begitu, nggih. Betul. Bunga-bunga dan lain-lain ditata dengan baik. Sehat ya, buat piknik. Sehat, Pak, sehat. Oke. Ya, Mas Yusuf, apa kabar Mas Yusuf? Lama nggak ketemu ini. Mas Yusuf? Ya, Pak. Alhamdulillah sehat juga, Pak. Nah, ini kita ketemu tahun berapa ya, Mas, kemarin? Saya sempat ketemu Mas Yusuf itu sempat ngobrol ketika di Taiwan kalau tanya 2019 ya Mas Yusuf kalau tidak salah. Iya Pak, iya benar sebelum saya berangkat magang itu Pak. Oh, oke. Jadi sebelum berangkat magang ketemu Mas Yosua ya. Ya dari Bapak Ibu ini kami juga perlu sampaikan ke Mas Yosua dan Mas Yusuf. Hari ini kalau dari Zoom yang punya saya ini ada sekitar 126 partisipan dan saya kira ini dari teman-teman ada yang dari mahasiswa Departemen Teknik Mesin Sekolah Vokasi maupun juga ada teman-teman dari universitas lain. Tadi saya melihat ada Pak Eko Pujilianto ini dari ITERA Lampung itu juga ikut bergabung begitu.
Kemudian mungkin juga ada teman-teman dari Politeknik maupun universitas lain selain di UGM. Saya mengucapkan terima kasih, selamat datang, dan dalam acara seminar daring dengan judul pengenalan simulasi injection molding dengan software Moldec. Kebetulan kegiatan ini merupakan kegiatan kerjasama kami begitu DTM dengan Cortech Taiwan sebagai owner dari Moldec 3D ya, dan ini merupakan, kalau kami sampaikan mungkin bisa dikatakan sebagai kick off ya Mas Yosua dan Pak Radian, sebagai kick off MOU yang sudah kita gagas bersama, kita tanda tangani bersama begitu. Kemudian ini merupakan kegiatan kick off, dan besok Senin ini terima kasih Mas Yosua karena kami diberi kesempatan ya untuk pelatihan dan juga ujian untuk junior analis ya untuk Moldec 3D. Nah, saya kira nanti ini bagian dari rangkaian kegiatan kerjasama Pak Radian yang perlu kami sampaikan juga, dan Bapak-Bapak Ibu semuanya. Ya, dan kalau kita ditanya kenapa sih ngambil plastik begitu, kenapa menggunakan injeksi plastik? Nah, kalau saya tidak membayangkan ya sampai saat ini kalau hidup kita itu tanpa plastik begitu. Saya tidak membayangkan begitu bagaimana susahnya hidup kita bila kita tidak menggunakan plastik. Ya, tetapi sebenarnya juga plastik ini juga perlu dikelola begitu, dalam artian begini, ada beberapa juga yang menganggap wah plastik itu kan mencemari lingkungan dan lain-lain. Ya, padahal itu sebenarnya kalau kita melihat ya sebenarnya perilaku dari kita sendiri yang kadang-kala kurang bijak di dalam mengelola sampah plastik setelah kita konsumsi begitu ya. Tetapi kemudian kita juga perlu melihat bahwa teknologi untuk membuat satu benda ya, suatu produk begitu ya, kita produk-produk yang mungkin dari alat rumah tangga, otomotif, kemudian mungkin bahkan dalam baju kita, jas kita, itu semua menggunakan bahan dari plastik. Dan salah satu teknologi yang digunakan ini adalah injection molding. Karena memang injection molding itu kita bisa menghasilkan produk plastik dengan bentuk yang beragam, kemudian dengan toleransi yang cukup baik ya. Tetapi di sana juga punya tantangan ini dalam manufakturnya. Karena juga tuntutan zaman yang membutuhkan proses yang cepat begitu. Sehingga saya kira memang salah satu solusi untuk bisa menghasilkan produk plastik yang cukup baik dan tidak memakan waktu banyak itu adalah dengan cara simulasi begitu. Nah, saya kira saya tidak perlu panjang lebar, ini saya berikan kesempatan kepada Mas Joshua nanti untuk mempresentasikan atau berbagi ilmu lah begitu ya Mas Joshua ya, berbagi ilmu tentang bagaimana nanti pengenalan software Moldec begitu. Kemudian nanti Mas Yusuf ini kemarin ketika magang di sana telah menggunakan Moldec, digunakan untuk membuat satu proyek. Nah, ini nanti ceritanya seperti apa? Saya kira pasti akan sangat menarik untuk mendengarkan cerita dari kedua narasumber tersebut kita saat ini ya. Jadi saya kira nanti bagi para peserta webinar atau seminar daring ini nanti memang mohon maaf untuk saya kira untuk nanti posisi kami mute begitu ya. Kemudian kalau nanti ada yang bertanya gitu, silahkan nanti bertanya lewat chat begitu. Kemudian nanti akan kami bacakan di terakhir ketika nanti ada sesi tanya jawab. Saya kira begitu Mas Joshua. Monggo nanti waktu saya serahkan kepada Mas Joshua sepenuhnya untuk berbagi ilmu tentang apa itu sih software Moldec 3D. Monggo Mas Joshua. Oke, ya mungkin saya mulai sharing screen dulu ya. Ya. Oke, ya udah bisa kelihatan mungkin layar saya. Ya, sudah bisa terlihat Mas Joshua. Oke. Kalau gitu saya mulai. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat pagi teman-teman yang udah sempat hadir di webinar kali ini. Kenalkan, nama saya Yosua Cokro, Business Development Manager untuk Southeast Asia untuk di Cortech System ya.
Dan hari ini saya mau sharing sedikit aja mengenai apa sih itu simulasi injection molding ya, tentunya dengan menggunakan Moldex 3D ya sebagai softwarenya. Oke, saya langsung aja. Mungkin saya bagi ke 3 bagian untuk sharing saya hari ini. Yang pertama, perkenalan tentang perusahaan kita, Cortex System. Apa sih perusahaan kita bergerak di bidang apa, kita sedikit informasi aja mengenai perusahaan kita. Dan berikutnya untuk yang kedua, ke intinya saya akan memperkenalkan teknologi simulasi injection molding dengan Moldex 3D, dan yang terakhir konklusinya seperti apa. Oke, kita mulai aja. Oke, Cortex System itu perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan software ya. Khususnya kita fokus di pembuatan software untuk Moldex 3D. Moldex 3D ini adalah software untuk simulasi injection molding, dan kita ini termasuk salah satu yang bisa dibilang terbaik lah di dunia untuk simulasi plastik injection molding. Di luar sana masih banyak lah software-software lain yang juga menggunakan simulasi plastik injection molding, tapi kita juga tergolong salah satu yang terbaik di dunia. Nah, kita juga punya research, paten, kita juga beberapa award winning juga, dan software kita juga sudah digunakan lebih dari 5.000 perusahaan ya di seluruh dunia. Dan mungkin sedikit sejarah dari perusahaan kita sudah berdiri dari tahun 1995, jadi sudah lebih dari 25 tahun kita bergerak di bidang ini, mendevelop software ini, dan sampai sekarang berjalannya waktu kita terus memperbaiki untuk terus mengadaptasi untuk teknologi baru di injection molding. Kita juga kerjasama dengan berbagai macam partner ya, termasuk dari partner dari software lainnya yang berkaitan dengan injection molding, seperti itu. Dan lokasi kita seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Benny juga, kita ada di Taiwan, tepatnya di Hsinchu, yaitu kita ada kantor pusat di Hsinchu, dan di kantor pusat kita juga ada laboratorium material untuk tes karakter material plastiknya seperti apa, dan juga laboratorium mesin juga, karena kita sebagai perusahaan software yang memproduksi software simulasi, kita juga harus tahu bahwa software yang kita buat ini sejalan dengan realitanya, jadi kita juga membutuhkan laboratorium untuk trial seperti itu ya. Mungkin kemarin Mas Yusuf juga sempat magang di tempat kita beberapa bulan di tempat kantor pusat kita di Hsinchu. Jadi mungkin Mas Yusuf juga udah tahu kantor pusat kita seperti apa gitu ya. Dan untuk kantor cabang kita di seluruh dunia itu ada beberapa ya. Mungkin ada di Amerika, di Belanda, untuk di Asia Tenggara mungkin ada di Thailand, di Vietnam. Mungkin untuk Indonesia masih belum. Jadi mungkin kedepannya kita juga punya rencana untuk membuat kantor cabang juga di Indonesia. Tapi untuk sementara ini kita untuk menggantikan kantor cabang kita cari partner-partner ya, termasuk dari Universitas Gadjah Mada juga untuk membantu kita untuk mengedukasi di Moldex 3D di Indonesia juga. Itu. Dan ini portofolio dari customer kita. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa sekarang ini sudah lebih dari 5.000 perusahaan, yang tentunya kita nggak bisa masukin semua ya di satu slide ini, tapi kita bisa bagi ke 3 industri besar, otomotif, elektronik, maupun material equipment. Nah, di sini mungkin kita bisa lihat nama-nama besar ya, nama-nama perusahaan internasional yang sudah menggunakan Moldex 3D, yang sudah mempercayakan Moldex 3D masuk ke dalam bagian dari proses produksinya mereka. Dan ini artinya juga bisa kita artikan bahwa perusahaan-perusahaan inilah yang akan membutuhkan talenta-talenta ya untuk bekerja di dalam perusahaan mereka, untuk membantu mereka dalam proses produksi mereka yang sudah memiliki skill dari simulasi injection molding tersebut. Dan seperti yang tadi juga sudah disinggung oleh Pak Radian, bahwa tujuan kerjasama kita dengan Universitas Gadjah Mada untuk mempersiapkan mahasiswa-mahasiswa di Universitas Gadjah Mada untuk siap bekerja masuk ke dalam
industri-industri ini atau perusahaan-perusahaan ini yang ada di sini lah, di layar komputer ini. Itu mereka sangat demand untuk talenta yang sudah memiliki skill simulasi injection molding ke dalam proses produksinya mereka, gitu ya. Mungkin cukup introduction untuk company kita. Lalu saya masuk ke bagian intinya, yaitu apa sih simulasi injection molding, gitu ya. Nah, mungkin saya awali juga, mungkin tadi juga sempat disinggung juga oleh Pak Beni bahwa plastik, barang plastik itu untuk kehidupan kita itu sangat banyak ya. Yang berkaitan dengan kehidupan kita itu sangat banyak, entah itu dari otomotif, elektronik, kayak seperti HP, AC, itu semua juga bahan materialnya juga plastik, dan komponen-komponen lain juga seperti packaging, botol minum, komputer, bahkan sampai penerbangan pun sekarang juga sudah consider menggunakan plastik karena tuntutan untuk semakin lightweight, jadi semakin bobotnya ringan, jadi penggunaan bahan bakarnya juga semakin kecil, itu sangat banyak ya untuk demand-nya. Jadi penggunaan plastik ini, khususnya aplikasi injection molding ini banyak sekali digunakan oleh industri-industri, jadi nggak cuma industri-industri tertentu saja, jadi sangat luas. Dan kenapa sih proses injection molding ini banyak sekali digunakan oleh banyak industri? Yang pertama tentunya bisa karena injection molding ini bisa memproduksi part-part komponen-komponen yang memiliki fitur yang kompleks ya, yang bentuk-bentuk yang kompleks itu kita bisa produksi dengan menggunakan injection molding. Dan juga proses injection molding ini nggak perlu proses-proses lanjutan yang terlalu banyak, misalnya habis produksi harus diwarnain lagi, itu nggak perlu karena material dari plastik sendiri juga bisa ada yang sudah ada yang ada warnanya. Jadi minim sekali untuk post produksinya, jadi banyak sekali digunakan. Jadi mungkin kalau mau kita bandingkan juga dengan teknologi yang sekarang ini mungkin banyak diketahui, booming juga, seperti 3D printing. 3D printing pun sebenarnya juga bisa memproduksi part yang kompleks, tapi dibandingkan injection molding, untuk mass produksinya 3D printing itu bakal lebih lama atau butuh biaya yang lebih mahal. Jadi industri pun masih lebih condong ke arah injection molding karena selain produksinya bisa produksi part yang presisi, tapi cost-nya juga masih dalam range yang affordable seperti itu. Dan material yang bisa digunakan untuk injection molding ini juga nggak terbatas di plastik, tapi bisa juga di thermoset seperti karet atau polyurethane. Dan di proses injection molding ini banyak sekali ditemui masalah-masalah ya, part yang diproduksi itu memiliki defect atau problem-problem yang tidak diinginkan, mungkin seperti flash, ini mungkin seperti ini sering ya dilihat di keseharian kita, produk-produk kita ada kelebihan seperti ini, atau sing mark atau lekukan seperti ini, short dan lain sebagainya. Dan problem-problem ini akan menjadi defect dan produsen harus memperbaikinya ulang sebelum dimasukkan ke bagian produksi seperti itu. Jadi banyak sekali problem yang dihadapi dari proses injection molding ini. Hasil yang part yang dihasilkan masih belum sesuai dengan yang diinginkan oleh produsen. Nah, sebelum saya bahas lebih lanjut, saya mungkin jelasin dulu proses injection molding itu seperti apa sih, yang mungkin bagi teman-teman yang masih belum tahu. Ini mesin injection molding ya, mesin injection molding ada 3 bagian, yaitu hopper, barrel, sama mold. Hopper itu untuk tempat masukkan material, pelet-pelet plastik itu kita masukkan melalui hopper dan masuk ke dalam barrel. Nah, di barrel ini terdapat skru ya, skru seperti mur seperti itu, tapi bentuknya besar, dan itu akan membantu untuk memanaskan dan menggiling bahan-bahan pelet plastik tersebut menjadi sebuah lelehan. Dan lelehan tersebut bisa nanti dimasukkan ke dalam cetakan atau moldnya ini, di dalam cetakan sesuai bentuk yang kita inginkan itu seperti apa. Itu. Nah, lalu proses di injection molding tersebut kita bagi dalam 4 stage ya. Ada stage 1, 2, 3, 4. Yang stage yang pertama plastification. Plastification itu di stage ini pelet plastik yang berbentuk butiran tersebut kita panaskan dan kita giling dengan menggunakan skru tersebut untuk menjadi sebuah lelehan atau melt ya, bisa kita sebut, biasanya kita sebut sebagai melt.
Dan lalu di stage yang kedua, yaitu proses injection, lelehan tersebut kita dorong masuk ke dalam mold atau cetakan tersebut. Kita dorong masukkan lelehan tersebut masukkan ke dalam kecetakan. Nah, yang ketiga prosesnya stage-nya adalah packing dan cooling. Packing ini kita masukkan ke dalam moldnya sampai penuh, lelehannya sampai masuk penuh ke dalam moldnya sehingga tidak terjadi kebocoran atau kelonggaran di dalam moldnya itu sendiri. Nah, setelah packing selesai, kita masuk ke dalam cooling, yaitu pendinginan atau pembekuan. Jadi karena yang kita masukkan adalah sebuah lelehan, tapi part yang kita mau adalah bentuknya padat, jadi kita butuh proses pendinginan, jadi sehingga lelehan tersebut bisa menjadi benda padat seperti itu ya. Nah, lalu setelah proses pendinginan selesai, kita masuk ke stage berikutnya yaitu demold atau part ejection, yang mana mold akan terbuka, cetakan ini akan terbuka dan partnya biasanya bisa jatuh ke bawah atau mungkin yang sudah maju untuk produsennya bisa menggunakan tangan robot untuk mengambil partnya ya dari moldnya untuk proses selanjutnya untuk assembly atau dan lain sebagainya seperti itu ya. Nah, proses injection molding tersebut itu adalah sebuah cycle ya, sebuah cycle yang dimana berarti proses tersebut akan terus berkelanjutan. Jadi bisa kita lihat dari proses yang pertama tadi, injection unit forward ini proses plastification, ya proses yang pertama kita panaskan, lalu filling stage ini injection stage yang tadi, lalu packing, nah lalu cooling ya. Dalam cooling tersebut kita juga bisa lihat bahwa skrunya akan mundur ke belakang lagi dan akan mempersiapkan untuk next shot, untuk next injection shot ya. Setelah cooling selesai, moldnya akan terbuka, part ejection, stage yang keempat, lalu moldnya akan tertutup lagi dan kita lanjut lagi ke proses yang pertama lagi. Dan ini sebuah cycle ini akan lanjut terus-menerus sampai jumlah produksi yang diinginkan oleh produsen ya. Dan satu cycle ini biasanya variasi ya, tergantung besarnya produknya, mungkin bisa di bawah 1 detik, bahkan ada yang mungkin untuk part-part yang besar mungkin bisa puluhan detik ya, 30-40 detik itu bisa menghasilkan satu part. Jadi sangat cepat sekali, di mungkin 1 hari itu bisa menghasilkan ribuan part ya untuk injection molding. Nah, ini kenapa alasannya injection molding ini masih dipilih untuk mass production untuk produk plastik. Oke, ya karena proses injection molding itu banyak sekali ya faktor-faktor yang mempengaruhi hingga akhir part yang diinginkan itu bisa kita dapatkan. Itu banyak sekali faktor yang mempengaruhi. Jadi saya catat di sini ada 4 material seleksi dari segi materialnya, dari segi mesin dan proses settingnya, dari segi desain moldnya dan desain produk itu sendiri. Di 4 faktor ini yang akan mempengaruhi hasil akhir dari part yang diproduksi dari injection molding proses tersebut. Jadi bisa saya kasih contoh untuk materialnya, bila saya menggunakan material polipropilen dengan saya menggunakan material polikarbonat, itu hasilnya juga akan berbeda nantinya. Jadi proses seleksi material itu juga akan sangat penting. Jadi yang kedua, mesin dan proses. Kita setting di penggunaan mesin yang mana, dengan menggunakan proses setting yang bagaimana, misalnya injection pressure kita setting di 100 megapascal atau injection pressure di setting di 50 megapascal, itu akan hasilnya akan berbeda. Jadi proses setting dan jenis mesin itu juga akan sangat mempengaruhi hasil akhir. Begitu juga dengan mold design dan produk desainnya seperti apa, itu juga akan mempengaruhi hasil akhirnya seperti apa. Nah, cara tradisional yang sekarang banyak dilakukan oleh industri itu sebenarnya kita mulai dari part design dulu, menggunakan kita desain partnya, setelah itu kita desain moldnya. Nah, setelah desain moldnya mereka akan mencoba membuat moldnya, kita buat moldnya, dan setelah buat moldnya baru kita melakukan molding trial untuk mengetahui gimana sih hasilnya dari part design dan mold design kita, hasilnya produknya itu bakal jadi seperti apa. Kita lakukan molding trial. Nah, ketika dilakukan molding trial ini kita akan mengetahui hasilnya seperti apa. Nah, ketika hasilnya ini tidak sesuai dengan part yang kita inginkan, maka kita akan
memerlukan perbaikan ya, entah itu dari part desainnya, mold desainnya, atau parameter settingnya, ya sesuai dengan empat faktor ini yang harus diperbaiki untuk menghasilkan hasil part yang diinginkan seperti itu. Nah, proses iterasi ini dari part design hingga molding trial ini, iterasi ini akan terus dilakukan sampai part yang diinginkan, part yang dihasilkan dari proses injection molding tersebut sudah sesuai dengan yang diinginkan atau sesuai dengan toleransi yang diinginkan oleh perusahaan tersebut. Jadi kebanyakan dari customer kita kebanyakan sudah molding trial ini, kalau sebelumnya biasanya 3-5 kali ya, 3-5 kali itu perlu dilakukan iterasi tersebut. Nah, bisa kita bayangkan ya, iterasi ini bakal memakan waktu yang lama karena untuk desain part, desain mold, untuk produk bikin moldnya itu membutuhkan waktu yang lama dan juga biaya yang sangat besar. Jadi semakin banyak iterasi ini dilakukan, maka cost yang akan diperlukan perusahaan itu juga akan semakin besar. Gitu ya. Nah, setelah produk yang dihasilkan sudah sesuai, baru kita masuk produksi seperti itu. Jadi, nah, challenge yang dihadapi oleh produsen ini juga dari tekanan dari market pun juga semakin besar karena pasar pun juga sekarang menginginkan produk yang semakin inovatif, semakin cepat. Bisa kita lihat mungkin kalau produk HP gitu, mungkin kita bisa lihat kalau 1-2 bulan kita bisa lihat produk-produknya baru terus ya. Sepeda motor juga begitu, mobil juga begitu. Jadi kita pasar sebagai konsumen itu mendemand industri untuk mengeluarkan produk yang baru itu lebih cepat. Walaupun perbedaannya mungkin nggak terlalu jauh banget, tapi kita lebih senang kalau ada produk yang baru. Jadi tekanan dari market pun semakin besar dan waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk mendevelop produk baru pun akan semakin sempit, semakin sedikit. Jadi sedangkan secara tradisional kita membutuhkan waktu yang banyak untuk melakukan iterasi ini gitu. Jadi ada gap ya di sini, ada gap. Lalu seperti yang saya bilang, jadi ada gap yang bisa diisi oleh CA teknologi ini. CA itu kepanjangannya Computer Aided Engineering ya. Jadi mungkin real eksperimen bisa membantu, tapi prosesnya akan tidak seefisien jika ada CAE teknologi. Nah, CAE teknologi ini biasanya berupa software atau simulasi. Jadi kita simulasikan di komputer untuk mengetahui apa sih yang sebenarnya terjadi dalam proses tersebut. Dan kita bisa mendiagnosa masalahnya apa, penyebabnya apa, jadi kita bisa melakukan revisi yang lebih terarah. Seperti itu. Jadi mungkin yang umumnya yang diketahui oleh banyak orang itu biasanya CAD dan CAM ya. CAD itu Computer Aided Design dan CAM itu Computer Aided Manufacturing ya. Jadi kebanyakan orang itu masih kurang tahu untuk CAE. Orang tahu pun CAE itu biasanya untuk structural analysis, jadi untuk tes apakah produk ini bakal break atau enggak, itu biasanya pengenalan CAE itu seperti itu. Nah, kita bisa lihat kalau biasanya umumnya produsen-produsen itu mulai dari proses yang pertama dan proses yang kedua ya. Yang proses yang pertama biasanya dari 3D modeling. Jadi kita bikin part design dan mold design di CAD software, mungkin di Siemens, di PTC atau mungkin di UGM biasanya pakainya SolidWorks. Nah, itu juga termasuk CAD software. Nah, kita desain di situ, lalu biasanya mereka langsung masuk ke CAM untuk bikin moldnya gitu, untuk programming CNC-nya, untuk bikin moldnya seperti itu, yang bisa menggunakan Siemens, PTC, Mastercam, banyak lah. Nah, atau mungkin yang seperti yang tadi saya bilang, mengenal CAE, jadi masuk ke CAE dulu, baru sebelum masuk ke CAM. Jadi setelah 3D modeling, mereka akan tes untuk CAE itu strukturalnya bagaimana sih, apakah produk ini jika saya kasih beban 25 kilo, 10 kilo bakal pecah atau enggak gitu. Nah, itu setelah lulus tes baru masuk ke CAM untuk bikin moldingnya. Nah, sebenarnya ada proses yang terlewat di sini. Ketika kita lihat proses injection molding itu ada yang terlewat gitu. Yaitu adalah proses simulasi proses injection moldingnya sendiri. Nah, kenapa sih perlu sebenarnya kan proses yang kedua aja udah cukup gitu kan. Saya karena sudah melalui proses simulasi juga. Nah, sebenarnya ada yang terlewat yaitu proses
injection molding itu sendiri, karena di dalam dunia nyata pun sebelum kita tes untuk breakage-nya, untuk pecah atau enggaknya structural analysis-nya, kita melalui proses injection molding terlebih dahulu gitu. Jadi kalau misalnya proses ini kita lewatin, berarti kita asumsikan bahwa produk yang kita hasilkan akan sama persis dengan 3D model kita. Padahal kenyataan di lapangan itu tidak mungkin sama 100% dengan yang kita modelingkan di 3D model gitu. Jadi ada baiknya bahwa prosesnya akan melewati 3D model. Setelah 3D model kita simulasikan dulu. Nanti hasil dari simulasikan injection molding ini kita lanjutkan untuk simulasi struktural. Nah, setelah ini semua sudah oke, baru kita masukkan ke CNC programming untuk bikin moldnya seperti itu. Nah, proses ini yang kita namakan concurrent engineering ya, atau engineering yang berkelanjutan seperti itu. Karena ini proses ini akan berkelanjutan terus-menerus ketika kita memproduksi part-part yang baru, komponen-komponen yang baru seperti itu. Nah, gimana sih cara kerja CAE itu? Nah, CAE itu seperti yang tadi saya bilang itu simulasi software. Jadi membutuhkan input. Jadi input apa aja yang diperlukan untuk simulasi adalah part mold design, 3D modelnya, materialnya seperti apa, dan proses conditionnya seperti apa. Jadi kita butuhkan data-data ini input untuk dimasukkan ke dalam si software, sehingga kita bisa bantu untuk simulasikan prosesnya nanti akan seperti apa, dan hasil produknya akan menjadi seperti apa, seperti itu. Nah, ketika kita sudah mengadaptasi teknologi CAE ini ke dalam proses produksi yang tadi, yang bagian yang sebelumnya saya share, nah itu prosesnya akan bakal sedikit berubah. Jadi dari part design dan mold design yang sebelumnya langsung ke mold construction, bikin moldnya. Nah di sini sebelum mold construction kita bisa lewati untuk proses simulasinya. Jadi kita bisa simulasikan dulu, kita visualisasikan secara virtual di software, kita bisa lihat prosesnya bagaimana, problem yang akan terjadi itu seperti apa, dan juga analisa untuk penyebab kenapa kok terjadi problem seperti itu. Jadi kita bisa ketahui lebih awal sebelum kita melakukan pembuatan mold dan molding trial. Jadi istilahnya kita tidak buang-buang material. Kalau molding material kan kita perlu buang material, kita perlu buang operational cost gitu. Sedangkan kalau di simulasi kita cuma perlu komputer sama listrik aja gitu kan, lebih murah gitu, lebih efisien juga. Gitu. Nah itu kita bisa bantu di situ. Nah jika ada problem, nah kita bisa untuk revisi untuk part design dan mold design-nya atau proses setting-nya, atau kita bisa revisi yang lebih terarah. Gitu. Jadi revisinya pun nggak asal saya revisi partnya, saya revisi moldnya, atau saya ganti materialnya. Nah itu kita bisa bantu untuk analisa sehingga revisinya akan jadi lebih terarah seperti itu. Nah ketika proses ini sudah selesai, maka akan kita buat moldnya dan molding trial dan lanjut ke produksi seperti itu. Jadi proses molding trialnya akan lebih sedikit, menghemat cost, menghemat biaya, menghemat waktu juga untuk prosesnya gitu ya. Jadi ini yang tadi saya singgung, menghemat waktu, menghemat biaya, lebih akurat, lebih efektif, ya lebih convenient juga dibanding kita harus ke lapangan untuk molding trial. Lebih enak kita duduk di laboratorium, di komputer ber-AC, kita bisa simulasikan dulu gitu. Jadi nanti molding trialnya sekali aja udah cukup, langsung cool. Harapannya seperti itu ya. Jadi benefitnya dari CAE ini di bagian apa aja sih? Yang pertama design revision otomatis, karena seperti yang tadi saya bilang bahwa dengan adanya teknologi CAE ini kita bisa simulasikan dulu, visualisasikan dulu mana sih yang perlu direvisi ya. Kalau kita misalnya perlu revisi desain partnya, kita bisa tahu oh bagian ini loh yang perlu ketebalannya perlu dikecilin atau dibesarin. Nah itu kita jadi lebih terarah untuk desain revision itu. Jadi kita nggak ngasal untuk ngerevisi desainnya. Nah yang kedua untuk troubleshooting. Jadi ketika kita sudah mencoba molding trial tapi kok hasilnya jelek terus gitu, kok hasilnya nggak bisa sesuai. Nah kita itu bisa bantu untuk analisa di simulasi. Di simulasi kita bisa lihatkan problemnya seperti apa, dan kira-kira
penyebabnya itu apa. Jadi kita bisa kasih istilahnya petunjuk lah untuk merevisi apa yang perlu kita perbaiki gitu. Dan tentunya proses tersebut bisa jauh lebih cepat jika ada menggunakan software yaitu Multi3D dibandingkan tidak pakai software. Jadi kita terus-menerus menerka-nerka ini penyebabnya seperti apa dan kita mencoba untuk memperbaikinya, itu bakal jadi lebih lama. Nah, yang terakhir pun juga penting juga yaitu untuk sharing knowledge dan experience. Nah, sebelumnya mungkin kalau misalnya tidak ada software, sebuah perusahaan itu akan sangat bergantung kepada engineer-nya. Nah, ketika engineer-nya ini akan misalnya resign atau pensiun, nah itu mungkin nggak ada orang yang bisa menggantikan gitu, karena knowledge-nya kan yang punya engineer ini gitu. Untuk merevisi mold ini yang punya engineer ini. Nah, ketika ada software ini, nah itu bisa dijadikan sebuah standar operation. Jadi knowledge untuk part-part seperti ini itu kita harus desainnya seperti ini loh. Untuk part-part seperti ini itu prosesnya harus seperti ini. Nah, itu bisa kita simpan di dalam software, di dalam komputer, dan itu akan untuk sharing knowledge-nya ke engineer lainnya atau engineer yang lebih baru, itu akan jadi lebih mudah untuk mempelajari kalau ada problem seperti ini, saya harus melakukan revisi seperti ini. Nah, itu akan sangat membantu untuk sharing knowledge dan experience-nya ya. Jadi akan sangat membantu untuk proses regeneration dari human resource-nya gitu ya. Oke. Nah, Mold3D sendiri software-nya khusus untuk di injection molding. Jadi bisa apply untuk berbagai macam industri. Jadi selama prosesnya itu injection molding, kita bisa simulasikan di dalam Mold3D, entah itu produk otomotif, elektronik, medis, atau optics, bahkan penerbangan aerospace itu selama proses produksinya menggunakan injection molding, kita juga bisa simulasikan dalam Mold3D. Dan teknologi injection molding ini sendiri juga nggak stagnan ya, nggak berhenti di standar injection molding, tapi juga terus berkembang untuk proses injection molding yang lain gitu. Misalnya seperti proses menggunakan composite. Jadi untuk penerbangan itu menggunakan composite fiber itu bisa dilapisi dengan plastik, jadi produknya akan tetap kuat tapi lebih ringan karena menggunakan material plastik dibandingkan dengan metal. Atau misalnya gas assisted untuk injection molding dengan menggunakan gas atau menggunakan gas, itu perkembangannya juga sangat banyak lah untuk injection molding. Nah, Mold3D sendiri itu juga terus mengikuti perkembangan teknologi di injection molding dan berusaha untuk membuatkan simulasinya di dalam injection molding, jadi di dalam Mold3D. Jadi istilahnya kita arahnya adalah mengejar untuk digital twin, jadi untuk membuat kembarannya secara virtual di dalam software seperti itu. Jadi konklusi yang bisa saya sampaikan di sharing saya hari ini yaitu Mold3D sebagai salah satu tool CAE, Computer Aided Engineering, di sini bakal mempunyai peran yang sangat kritikal juga ya untuk membantu produsen-produsen injection molding, terutama untuk memajukan teknologinya ke dalam menggunakan CAE ini. Gitu. Karena banyak sekali benefit yang bisa kita dapatkan, yaitu yang pertama virtual visualization, jadi visualisasi secara virtual dari proses injection molding itu sendiri. Jadi yang sebelumnya kita nggak tahu proses di dalam mesin injection dan moldnya seperti apa, sekarang kita bisa tahu dan kita bisa memperoleh informasi-informasi lebih dulu, yaitu untuk problemnya yang akan terjadi seperti apa dan cara untuk penyebabnya seperti apa. Jadi kita bisa tahu kita harus revisinya seperti apa, seperti itu. Yang kedua, membantu user untuk memvalidasi desain yang sudah mereka buat dan proses setting yang sudah mereka rencanakan. Nah, itu kita bisa bantu untuk validasi apakah idenya tersebut sudah cukup bagus untuk mencapai target yang diinginkan atau enggak. Dan kita juga bantu untuk optimization-nya sampai mendapatkan produk yang diinginkan sesuai dengan standar perusahaan seperti itu. Yang terakhir yaitu pastinya menghemat biaya, meningkatkan efektivitas dari perusahaan tersebut untuk
memproduksi barang-barang yang baru untuk memuaskan konsumen mereka seperti itu. Ya, saya kira itu sedikit sharing dari saya. Mungkin bisa saya kembalikan ke Pak Beni untuk dilanjutkan ke narasumber berikutnya, ke Mas Yusuf. Mas Yosua, saya kira ini sudah terdengar ya suara saya ya? Ya, oke. Ya, terima kasih Mas Yosua. Saya kira cukup menarik ya penjelasan paparan Mas Yosua terkait dengan pengenalan software Moldex 3D ya. Jadi memang di sini membuat sebagai jembatan atau mengisi kekosongan di CAE, proses CAE untuk injection mold-nya begitu ya. Dan di sini memang ada satu tujuan yang terutama untuk mengurangi iterasi yang cukup banyak ketika proses desain atau itu dari desain sampai manufaktur mold itu memang dilaksanakan secara manual, itu akan memakan waktu cukup banyak karena iterasi untuk trial and error-nya itu juga saya kira juga cukup banyak, apalagi kalau manual ya. Dan setahu saya sih parameter yang ada di proses injection mold itu ya, untuk salah satu contoh lah, salah satu defect itu mungkin dipengaruhi oleh berbagai macam parameter begitu. Bisa saja nanti ada parameter untuk setting di mesinnya maupun juga desain mungkin runnernya atau gate-nya dan lain-lain. Nah, ini saya kira Moldex 3D bisa mengatasi lag yang ada di sana sehingga memperpendek proses iterasi ya. Apalagi kalau tuntutan industri pasti pengennya semakin cepat. Tadi kayak Mas Joshua sampaikan. Untuk handphone itu mungkin setiap bulan harus sudah ganti desain, bentuknya ganti gitu ya, cepat. Apalagi peralatan elektronik memang AC, kemudian komputer, laptop dan lain-lain. Nah, ini saya kira cukup menarik Mas Yosua. Jadi nanti bagi mahasiswa maupun juga peserta seminar daring ini silahkan bisa dicatat. Kemudian kalau ada pertanyaan silahkan lewat chat room ya. Nanti akan kami bacakan dan nanti akan kami tanyakan kepada narasumber gitu. Oke, narasumber kita yang kedua ini Mas Yusuf gitu ya, Mas Yusuf Rahmatullah. Ini merupakan alumni dari D3 Teknik Mesin yang kemudian lanjut ke NTUST dan kemarin membuat satu proyek begitu ketika magang di tempat Mas Yosua, dan setahu saya cukup banyak sertifikat yang dipegang, 3 kalau Yusuf ya, ada 3 sertifikat dari Moldex, dan saya kira suatu sangat luar biasa sekali, apalagi kalau tidak salah yang nanti yang mau dipresentasikan adalah tentang composite juga ya. Dan saya memang kemarin malam coba baca Mas Yosua, ini saya sendiri sebenarnya baru tertarik untuk melakukan penelitian untuk metal injection mold Mas ya. Kemarin saya baca bukunya injection mold teori ya, kalau saya nggak salah yang Elsevier itu ada juga yang sepertinya nanti kita bisa simulasikan dengan Moldex 3D begitu. Ya, saya kira saya tak perlu panjang lebar begitu. Monggo Mas Yusuf bisa sharing gitu ya, cerita pengalaman ketika magang di Moldex, kemudian juga menggunakan software Moldex untuk project Mas Yusuf. Monggo Mas Yusuf, waktu kami persilahkan. Ya, terima kasih sekali untuk Pak Beni yang sudah memberi saya kesempatan untuk berbicara di depan teman-teman semua. Kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing dan bercerita tentang pengalaman saya selama magang di Moldex 3D. Selain itu juga saya akan sharing tentang ilmu yang saya dapat selama magang dan juga terkait personal project yang saya lakukan selama internship di Moldex 3D. Seperti yang dijelaskan Mas Yus tadi, Moldex 3D terletak di Hsinchu, tepatnya di Taiwan Street, Jubei City, nomor 32, yang tepatnya di gedung ini lantai 8. Dan kalau biasanya kita dari kampus ke Moldex, perjalanan sekitar 2-3 jam menggunakan kereta api reguler. Dan di sini adalah kampus saya, NTUST, di Taipei bagian utara.
seperti yang disampaikan Pak Beni tadi, selama kita magang kita diberi sebuah kitab atau reference book. Ini adalah buku pertama yang diterbitkan oleh Moldex 3D, yaitu Molding Simulation Theory and Practice. Di sini berisi tentang materi injection molding dari basic hingga advance. Dan yang menarik itu adalah pengarang dari buku tersebut, yaitu adalah 3 orang yang sangat luar biasa, yaitu perintis Moldex 3D, yang salah satunya yaitu Dr. Rong Yue Chang selaku chairman dan CIO dari Moldex 3D. Selain textbook, kita juga ada reference link untuk belajar. Mungkin untuk teman-teman yang ingin belajar lebih detail tentang penggunaan software Moldex, cara setup dan lain sebagainya, mungkin bisa lihat di link Moldex website Moldex 3D. Biar saya buka perlihatkan secara sekilas isinya seperti apa. Di sini ada banyak sekali tutorial yang bisa kita gunakan. Salah satu contohnya yaitu tutorial dan tips. Dari sini sangat detail dan lengkap sekali, bisa kita lihat dari cara pembuatan setup pertama kali, grid run, import model, ada import geometri, kemudian ada set atribut, kita bisa set untuk get, runner, dan lain sebagainya, dan juga kita bisa untuk membuat mesh dengan software Moldex 3D Studio. Jadi untuk referensi belajar sangat bermanfaat sekali. Suaranya berdenging apa enggak? Ya, sepertinya ada suara gangguan ya, Mas. Iya, bentar. Saya cek dulu. Masih seperti tadi ya, Pak? Halo? Sepertinya sudah lebih bagus. Oke. Nah, berikutnya yaitu adalah program internship yang dilaksanakan di Moldex, terdiri dari 3 tahap. Yang pertama ada e-design training, BLM training, dan personal project. Nah, pada e-design training, e-design itu adalah salah satu mesh method yang di-develop oleh Moldex, yaitu pembuatan mesh secara otomatis. Biasanya bisa digunakan untuk standar injection molding untuk part yang relatif kecil dan tidak begitu kompleks. Dan di sini kita juga diminta untuk mempelajari textbook dari chapter 1 sampai chapter 6. Karena di akhir dari e-design training ini yang dilakukan selama 3 minggu, kita harus mengikuti PDA, Part Design Analysis, dari subject test yang berupa pilihan ganda sebanyak 60 soal dalam waktu 60 menit, dan juga technical test yang berupa kita melakukan simulasi dari part yang diberikan oleh pihak Moldex dan menjawab beberapa pertanyaan dan analisa terkait model yang kita simulasikan. Yang berikutnya yaitu BLM Training Program. BLM yaitu adalah Boundary Layer Mesh, juga salah satu mesh method yang didevelop oleh Moldex 3D. Dan di sini kita juga harus melanjutkan lagi dari chapter 7 sampai chapter 11 dari textbook tersebut. Jadi kita harus mempelajari dari awal sampai chapter 11. Dan di akhir training juga yang dilakukan selama 3 minggu ini, kita juga harus mengikuti MDA test, Mold Design Analysis, yang sama, yaitu ada subject test dan technical test. Dan yang terakhir yaitu pada tahap ketiga, kita harus melaksanakan personal project. Dan ketika sedikit cerita saja, waktu itu kita berlima yang melaksanakan magang di Moldex 3D, dan tiap orang mendapat proyek yang berbeda-beda. Dan pada kesempatan kali ini saya mendapat topik overview paper terkait fiber reinforced thermoplastic technology dan beberapa macam advanced injection molding teknologi seperti fiber, long fiber, physical chemical forming, liquid assisted injection molding, and RTM, resin transfer molding. Pada saat pertama kali melihat topik ini saya agak sedikit tercengang, karena ini juga merupakan materi yang sangat advance untuk injection molding. Dan waktu training kemarin kita cuma sampai dari short fiber dan long fiber. Nah, akhirnya setelah itu diskusi dengan advisor saya, yaitu Dr. Barton Lin. Dia adalah PhD dari dan juga Technical Support Engineering di Moldex 3D. Kemudian setelah diskusi bagaimana topik yang bisa saya kerjakan selama magang ini, dan kebetulan juga beliau sedang fokus dengan research hybrid molding. Dan akhirnya setelah berdiskusi,
beliau memberi saran untuk topik overview fiber reinforced thermoplastic composite process development dalam hybrid molding using Moldec CAE software. Jadi di sini saya fokuskan untuk memverifikasi atau mengoverview dari result dari paper sama injection molding simulasi dari Moldec 3D. Apakah hasil eksperimental result dari paper dan simulasi dari Moldec 3D match atau tidak? Nah, ini sharing saja pengalaman yang menurut saya sangat berharga selama saya magang, yaitu project proposal. Nah, ini mungkin bisa dicatat untuk teman-teman yang besok mau mengajukan tugas akhir, biar tugas akhirnya bisa bagus dan juga lancar. Yang pertama yaitu dalam proposal kita harus menentukan objektif, yaitu apa tujuan atau goals yang ingin kita capai dari riset kita. Setelah menentukan goals, baru kita masuk ke research background, yaitu berisi tentang introduction, riset kita itu tentang apa, dan juga literatur review. Dan literatur review ini sangat penting. Jadi kita bisa memvalidasi apakah riset yang akan kita lakukan itu punya kontribusi yang nyata atau tidak, dan mungkin dilakukan apa tidak. Jangan sampai kita udah mencari topik, udah jalan dari bab 1, 2, 3, baru masuk bab 4, bingung karena nggak sesuai dengan yang diharapkan. Dan juga alasan kenapa kita mengambil topik ini. Yang kedua yaitu ada metode yang akan digunakan itu seperti apa, deskripsinya, masuk akal apa tidak, dan mungkin dilakukan apa tidak. Dan yang paragraf terakhir bisa berisi tentang riset fokus. Lebih fokusnya kita tuh mau ke arah mana. Dari beberapa riset yang sudah dilakukan sebelumnya, kita tuh fokusnya mau kemana. Dan yang ketiga yaitu bagian experimental method and setup. Nah, ini juga penting untuk kita melakukan eksperimen. Karena ketika melakukan eksperimen, setupnya harus sesuai dan standar. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan juga. Jangan sampai kita tidak benar-benar menyiapkan setupnya, nanti ketika sampai bab 4 juga masih bingung, ini harus gimana lagi. Dan juga cara mendapat data dan juga alat ukur yang kita gunakan. Apakah kita bisa melakukan measurement atau tidak, ataukah jangan sampai, yang paling penting itu jangan sampai di bab 4 ketika kita butuh data yang spesifik dan reliable, ternyata kita nggak bisa mendapatkan. Dan konsekuensinya ya mungkin teman-teman tahu, kita harus ganti topik atau mengulang riset lagi dari awal. Dan yang terakhir yaitu tentang schedule, ya berisi tentang step-step, dan setiap step itu dilaksanakan selama berapa lama, dan kita juga harus memperhatikan deadline-nya itu sampai kapan. Kalau mungkin udah ada rencana mau lulus Agustus, ya kita harus benar-benar bikin schedule agar bisa lulus sampai Agustus. Dan project proposal ini sebenarnya sangat berguna untuk kita sendiri dan juga untuk Bapak Ibu dosen pembimbing, karena dengan ini Bapak dosen pembimbing atau Bapak atau Ibu dosen pembimbing bisa membimbing kita lebih spesifik karena sudah tahu direction atau arah tujuan dari tugas akhir kita tuh mau kemana. Seperti itu dari project proposal. Nah, kemudian masuk ke topik saya ketika melaksanakan internship, yaitu tentang hybrid molding proses. Hybrid molding proses tersebut adalah kombinasi dari thermoforming dan injection molding atau overmolding, atau di Moldec kita biasa menyebutnya multi komponen molding. Yang pertama yaitu prosesnya dari preheating dari composite sheet atau part insert, bisa komposit material, bisa metal, bisa material lain sebagainya. Kemudian thermoforming dilakukan di dalam mold injection molding tersebut. Kemudian setelah itu baru melt material dimasukkan melalui injection molding mesin. Dan proses berikutnya sama seperti injection molding pada umumnya, cooling dan removal. Ini ada sedikit video tentang proses injection molding tersebut, sama seperti yang dikatakan Mas Joshua tadi. Di proses ini juga terlibat berbagai macam mesin dan juga robot. Dan salah satu contoh partnya ya ini ada bracket panel, biasanya digunakan di pesawat terbang, dan juga ada bracket. Tujuan dari hybrid molding itu sebenarnya ketika kita menggunakan pure composite sheet, itu biasanya biayanya akan sangat mahal karena biaya komposit tersebut juga sangat mahal. Dan dengan menambahkan
injection molding part, kita bisa memproduksi part dengan kompleksitas yang tinggi, dengan kekuatan yang tinggi, dan harganya pun juga relatif murah. Nah, ini ada sedikit video yang ingin saya share. Suaranya masuk nggak, Pak? Videonya belum ada, Mas Yusuf. Oh, belum masuk suaranya. Oh, belum Ya. ada, Pak. Videonya belum juga ya. Oh, saya sudah play tapi belum masuk, Pak ya. Bentar. Mungkin share screen-nya Oh, ya. di Oh, multiple. Oh. Nah, sudah masuk belum, Pak? Ya. Ya. Cuma suaranya ya, sepertinya ya belum ya. Iya. Suaranya belum masuk ya. Oke, nanti saya yang jelaskan ke Pak. Nah, dalam hybrid molding yang tadi saya sebutkan sebagai part insert yaitu berupa composite sheet yang terdiri dari continuous fiber dan dilapisi oleh thermoset material. Di dalam software Moldec 3D kita juga bisa mengatur arrangement dari composite tersebut. Kalau ini kita bisa lihat dia sudutnya 90 derajat, di Moldec 3D kita juga bisa ngatur sudutnya 0 derajat atau sejajar semua, atau cross section 45 derajat, 45 derajat, dan lain sebagainya. Kita bisa set secara manual di software Moldec 3D. Nah, ini saya sebutkan tadi. Pertama adalah proses preheating. Material insert dipanaskan terlebih dahulu, kemudian shaping. Ini dilakukan juga di dalam injection molding part, dan kemudian injection molding take place pada saat ini. Dan proses preheating tadi sangat memberikan signifikan efek karena mempengaruhi dari kualitas bonding dari part insert dan injected part. Nah, di software Moldec 3D juga terdapat fitur yaitu stress analysis, dan kita bisa melakukan testing secara manual, baik mau tensile stress maupun compression testing secara manual di Moldec 3D secara otomatis, dan kita juga bisa mendapatkan datanya secara langsung dari hasil injection molding part kita. Dan pada topik proyek saya yaitu memverifikasi dari kekuatan atau strength dari hybrid molding part tersebut. Jadi ada shear stress untuk mengetahui kekuatan bonding antara part dengan part insert. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, biasanya untuk hybrid molding ini, sebelum ada hybrid molding, join antara komposit dan polimer material dilakukan menggunakan adhesif atau menggunakan lem atau glue, dan strength-nya hanya 40% dari pure laminate. Ketika kita menggunakan injection molding, kita bisa improve 2 kali lipat dengan harga yang jauh lebih murah. Ini ada beberapa part yang biasanya digunakan untuk hybrid molding. Dan sebagian besar adalah untuk komponen pesawat. Seperti itulah penjelasan dari proyek saya. Kemudian verifikasi yang saya lakukan yaitu adalah tentang
proses development fiber reinforced thermoplastic, yaitu untuk mengoverview several approach yang bisa kita terapkan untuk meningkatkan kualitas dari hybrid molding tersebut, terutama dari strength improvement. Yang pertama yaitu tentang dengan mengatur filling time. Semakin lama filling time juga dapat meningkatkan fiber length average atau bisa meningkatkan strength dari komposit material. Namun terlalu lama filling time juga dapat mengakibatkan defect, yaitu short shoot karena melt front membeku terlebih dahulu. Kemudian increase melt temperature. Nah, increase melt temperature ini juga bermanfaat untuk menghindari shear stress. Dengan begitu distribusi dari glass fiber semakin merata, improve tensile strength, flexure modulus, impact strength, and degree of crystallinity. Namun terlalu tinggi melt temperature juga dapat mengakibatkan burn mark atau cacat, dan juga wear patch displacement juga akan meningkat secara signifikan. Yang berikutnya yaitu yang cukup penting, yaitu part insert temperature. Part insert temperature ini yaitu mempengaruhi kekuatan bonding antara part dengan part insert. Terlalu tinggi juga nanti bisa bermasalah karena wear patch. Jika terlalu rendah, nanti ditakutkan part insert tidak mencapai remelting temperature sehingga tidak bisa terjadi bonding secara sempurna. Kemudian increase mold temperature, sebenarnya dengan increase mold temperature ini kita bisa mengurangi shear stress dan membuat fiber distribusi secara merata. Namun jika melt temperature terlalu tinggi nanti akan terjadi masalah ketika kita mendesain cooling channel-nya. Yang berikutnya yaitu adalah nozzle diameter. Semakin besar nozzle diameter, maka flow-nya akan semakin lancar dan pressure-nya semakin rendah dan bisa meningkatkan kualitas dari fiber tersebut. Namun jika nozzle gate-nya terlalu besar, nanti akan terjadi gate mark. Dan yang berikutnya yaitu fiber content effect. Nah, secara teori mungkin ketika kita menambahkan jumlah fiber percentage di dalam komposit material, mungkin strength-nya bisa meningkat. Namun dalam kenyataannya tidak seperti itu. Ketika fiber content-nya lebih dari 40%, strength-nya tidak meningkat, malah justru menurun karena high shear stress. Dan yang terakhir yaitu packing time. Nah, packing time ini sangat berpengaruh signifikan dalam mengontrol wear patch displacement. Nah, semua parameter ini harus disetting secara tepat dan akurat agar menghasilkan kualitas produk yang maksimal. Dan juga untuk menekan cycle time yang terlalu berlebihan. Nah, dalam proyek saya menggunakan dua material untuk part insert dan insert untuk part untuk injection molding material dan part insert material. Untuk injection molding material saya menggunakan glass fiber dengan konten 30% dengan metric polymer polypropylene PP, dan untuk part insert menggunakan polyamide dengan carbon fiber konten 60%. Kenapa saya menggunakan material injection molding PP? Yaitu karena dari sebagian paper yang saya baca dan review, sebagian besar author menggunakan glass fiber dengan metrik polypropylene. Dan ini adalah model yang saya gunakan, yaitu prototype dari car bumper subsystem, terdiri dari insert yang berupa komposit laminate, kemudian ada part yang dari injection molding, dan juga menggunakan cold runner dengan 3 gate. Ini adalah desain mold dan cooling system yang saya gunakan. Nah, ini yang menurut saya luar biasa juga di software Moldec 3D. Kita bisa bisa consider fiber interaction during injection molding, yaitu ada fiber-fiber interaction, fiber matrix interaction, fiber machine interaction. Ketiga interaksi ini sangat berpengaruh dalam fiber distribusi dari produk kita. Karena dengan mengatur distribusi fiber optik, maksud saya distribusi fiber-fiber tersebut, kita bisa meningkatkan kualitas dari produk kita. Karena fiber orientasi juga mempengaruhi kekuatan dari material tersebut. Dan ini adalah
design of experiment yang saya lakukan menggunakan software Moldex 3D. Di sini saya hanya menampilkan 2 parameter yang saya lakukan, yaitu yang pertama efek dari injection time dan efek dari part insert temperatur. Nah, seperti yang kita bisa lihat ketika kita menaikkan injection time dari 0,5 second sampai 20 second, fiber length distribution meningkat secara signifikan dan shear stress-nya juga relatif menurun. Dan juga bisa bermanfaat untuk mengurangi wear patch displacement serta meningkatkan strength atau tensile strength dari part kita. Dan juga untuk part insert temperatur, kita bisa lihat sebenarnya tidak ada improvement signifikan ketika temperaturnya 30 ataupun 240 derajat Celcius. Namun malah wear patch displacement-nya meningkat. Namun harus kita perhatikan bahwa part insert temperatur ini juga mempengaruhi kualitas dari bonding antara part dengan part insert. Nah, di Moldex 3D juga terdapat fitur untuk memantau temperatur history during injection molding process. Di sini saya membandingkan part dengan preheating dengan part dengan preheating dan part without preheating. Atau di sini kita bisa lihat temperatur historinya untuk part tanpa preheating dari mulai 30 derajat, kemudian temperaturnya naik secara signifikan. Ini terjadi ketika melt bersentuhan dengan part insert. Jadi temperaturnya bisa meningkat. Namun ini masih di bawah freeze temperatur. Jadi remelted area tidak terjadi sehingga bonding quality tidak begitu maksimal. Namun ketika kita menggunakan preheat dengan temperatur 240 derajat Celcius, kita bisa lihat sebelum melt bertemu dengan part insert, temperatur turun secara signifikan. Namun setelah melt bertemu dengan part insert, temperaturnya kembali naik hingga di atas remelted temperatur. Sehingga polimer yang di dalam part insert meleleh dan melt bertemu sehingga terjadi bonding yang sangat kuat. Dan di sini juga kita bisa mantau remelted area, kontak area antara part dengan part insert. Dan kita harus memastikan bahwa remelted area terjadi pada kontak tersebut. Nah, setelah saya melakukan design of experiment untuk mencari parameter terbaik atau the best process condition, nah akhirnya saya menemukan untuk short fiber thermoplastic, the best operating condition yaitu adalah melt temperatur 230 derajat Celcius, mold temperatur 40 derajat Celcius, dan part insert temperatur 240 derajat Celcius dengan glass fiber content 30%, injection time 20 second, dan nozzle diameter 4 mm. Dan kita bisa lihat hasilnya dari strength prediction dan material data dari MATWAVE, hasilnya cukup berdekatan. Dan dalam artian bahwa software injection molding Moldex 3D dapat memprediksi hybrid molding proses secara akurat sesuai dengan experimental result. Nah, ini yang selama proses magang, alhamdulillah saya juga mendapat 3 sertifikat dari Moldex 3D, yaitu Junior Analyst, Expert Certification, sama Analyst Certificate. Ini didapatkan setelah melaksanakan semua rangkaian program magang dari training dan juga personal project. Dan ini sedikit gambaran selama internship di Moldex 3D. Ini adalah kunjungan dari kampus. Beliau ini adalah Profesor Potinglin, penanggung jawab dari program 2 years bachelor degree yang saya jalani di NTUST. Di sini beliau memantau progres kita selama internship, dan di sini saya memberikan penjelasan singkat, dan juga ini adalah beberapa instruktur yang membantu kita selama proses internship dan teman-teman saya. Dan di akhir magang kita diwajibkan untuk melakukan final presentation. Di sini saya juga membandingkan ketika part insertnya berupa composite sheet, berupa metal, dan berupa polimer. Dan ini adalah gambaran ketika kita sedang melakukan tes. Kalau saya tidak salah ini adalah MDA, Mold Design Analysis Test, yang berupa subject test.
berisi pilihan ganda tersebut kelihatan sekali kan wajah-wajah pusing ketika mengerjakan ujian. Dan di akhir magang kita juga ada perpisahan dengan pihak Moldek, makan-makan bersama. Ini sedikit perkenalan. Ini adalah Mbak yang di depan ini adalah Teresa. Kemudian yang di belakang ini adalah Earl Wang sama Yoga. Mereka adalah sudah seperti kakak bagi kita semua karena sudah membantu kita dalam proses magang, juga memberi materi ketika training. Dan ini adalah foto bersama dengan pihak yang terlibat dalam internship. Ini ada Debbie, merupakan project deputy dari Moldek 3D, product deputy manager. Dan ini adalah Barton Lin yang merupakan advisor saya. Dan yang di tengah ini adalah CEO dari Moldek 3D, yaitu Dr. Rong Yue Chang. Dia bisa dipanggil R.Y. Chang. Sedikit introduction, beliau itu merupakan orang yang sangat ramah dan baik sekali. Karena beliau juga memberikan textbook dari injection molding tersebut pada kita semua secara free. Dan saya sangat berterima kasih kepada beliau. Mantap. Terima kasih yang sebesar-besarnya ingin saya sampaikan kepada Dr. Rong Yue Chang selaku Chairman dan CEO of Cortex System Moldek 3D, Dr. Debbie Wang selaku Deputy Product Manager Cortex System yang telah memberikan schedule dan merencanakan program internship dari awal sampai akhir, Dr. Barton Lin selaku my advisor yang telah memberikan bimbingan, dan Earl Wang dan Yoga Natam yang telah memberikan materi selama training, dan juga setiap pihak yang membantu dalam pelaksanaan proses internship di Moldek 3D. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Yusuf. Saya kira perlu aplaus ya, memberikan aplaus pada Mas Yusuf. Ini sudah luar biasa sekali proyek yang dilakukan, dan saya kira juga beberapa fitur Moldek yang cukup canggih juga begitu ya untuk melakukan beberapa injeksi dalam proses pembuatan produk menggunakan plastik ini. Ya, kalau saat ini sih saya begitu ya, terutama saya mungkin masih tahunya hanya untuk injection molding biasa, tapi ternyata tadi sudah dari Mas Yusuf tadi udah saya kira teknologinya sudah sangat canggih sampai ke depan gitu ya, sampai nanti menggunakan komposit dan lain-lain. Nah, ini saya kira sangat menarik, dan kami berharap nanti juga akan semakin banyak mahasiswa kami yang mampu menggunakan software ini, kemudian juga bisa memberikan penelitian atau menghasilkan suatu produk lah begitu ya, satu produk yang nanti bisa digunakan masyarakat, terutama sekali lagi dengan produk-produk yang terbuat dari plastik. Seperti saya di awal tadi, saya kira mungkin saya belum tahu sampai kapan begitu, mungkin sampai nanti terakhir dunia ini atau kiamat itu kita masih membutuhkan plastik gitu ya, karena dari komponen, hampir semua komponen yang kita pakai saat ini gitu tidak terlepas dari plastik gitu. Oke, silahkan nanti bagi teman-teman peserta webinar begitu yang mau bertanya, silahkan menuliskan pertanyaannya di kolom chat ya, dan nanti akan saya bacakan. Dan saat ini sudah ada sekitar 3 pertanyaan, mungkin nanti untuk bisa dijawab Mas Yusuf dan juga Mas Yosua ya. Jadi ini ada yang pertama, itu ada mahasiswa dari Departemen Teknik Mesin begitu yang bernama Firman. Mas Firman ini mahasiswa DTM AP2 dari Departemen Teknik Mesin Sekolah Vokasi. Ini menanyakan, Mas, apakah bisa apply internship di Asia Pacific Cortex System? Nah, ini mungkin Mas Yosua nanti yang bisa menjawab. Kemudian juga ada Mas Imam ini untuk Moldek 3D, apakah ada sertifikasi untuk desainernya seperti yang ada di produk SolidWorks gitu. Nah, ini saya kira nanti Mas Yusuf dan Mas Yosua bisa ikut membantu menjawab ya. Kemudian ada yang dari Mas Arya Pratama.
apakah alasan memilih material karbon fiber sebagai bahan penelitian? Apakah ada kelebihan atau potensi yang dapat dikembangkan lagi dari karbon fiber hasil dari penelitian? Saya kira itu dulu Mas Yusuf dan Mas Yosua, mungkin bisa dijawab dulu, Mas. Mungkin dari Mas Yosua dulu ya, karena terkait tadi, apakah kalau bisa mengajukan atau apply internship di Asia Pasifik Core System, Mas? Ya, gini, untuk masalah magang ya, magang kebetulan kan karena Mas Yusuf ini bisa dan 4 teman lainnya bisa magang di headquarter kita di Taiwan itu karena kan kita ada kerjasama dengan NTUST ya, karena kita kerjasama dengan NTUST maka kita bisa memberikan peluang untuk Mas Yusuf dan 4 temannya ini bisa magang di headquarter kita. Nah, sebenarnya untuk mau magang di kantor-kantor kita yang di Asia Pasifik itu sebenarnya bisa aja sih. Cuma mungkin sekarang kan karena problemnya kan kita belum punya kantor cabang nih di Indonesia. Jadi mungkin agak kesusahan kalau misalnya mau magang di kantor cabang kita yang terdekat mungkin Thailand atau Vietnam ya, yang paling dekat. Itu sebenarnya bisa kita bicarakan, tapi mungkin karena di sini kan ini mahasiswa dari teknik mesin vokasi UGM ya, jadi mungkin bisa kita bicarakan dengan pihak kampus, kita bicarakan bagaimana prosedurnya, bisa nggak untuk internship, nanti mungkin bisa informasinya nanti disampaikan juga dari pihak sekolahnya juga. Tapi kita sih terbuka untuk menerima intern ya, untuk menerima magang di company kita. Ya, mungkin untuk bagian apa, saya lihat juga ada pertanyaannya bagian apa ya. Bagian apa itu mungkin bisa macam-macam ya. Karena kan mungkin seperti kayak yang dilakukan oleh Mas Yusuf itu lebih ke arah research untuk membuat sebuah project research. Tapi juga ada untuk yang kita pasti yang pertama pasti training juga sama dengan Mas Yusuf, tapi mungkin kalau misalnya nggak mau project, mungkin kita bisa ada kasus juga di Cina, di universitas di Cina kita juga kerjasama, mereka bakal ngelakuin kasus yang dari customer gitu, jadi real kasus dari customer, kasus yang nyata kita bantu simulasikan dan bisa kita yang magang ini bisa presentasi juga ketemu klien ke customer gitu untuk menunjukkan hasilnya seperti apa, seperti itu. Ya itu ya mungkin yang bisa saya jawab untuk magang ya. Lalu yang kedua sertifikasi ya, pertanyaan yang kedua sertifikasi ya mungkin bisa dilihat juga yang udah di-sharing sama Mas Yusuf juga. Mas Yusuf sudah mendapatkan 3 level ya, jadi junior analis sama expert ya udah dapat semua sertifikatnya. Nah sebenarnya 3 level ini itu juga terbuka untuk umum ya, dan mungkin kedepannya kita kerjasama dengan pihak UGM juga membuat sertifikasi junior analis di UGM gitu. Jadi nantinya mungkin bisa diawali dulu dari ikut junior analis di UGM. Nanti mungkin kalau misalnya masih tertarik untuk lanjut masuk ke level berikutnya seperti Mas Yusuf sampai ke expert, level yang paling tinggi sampai ke expert, nah itu nanti bisa join online di kita. Karena kita sendiri selalu buka untuk umum setiap 3 bulan sekali kita buka untuk umum tiap levelnya ya, untuk junior analis dan expert kita selalu buka sertifikasinya. Itu termasuk untuk trainingnya sama ujiannya juga. Ya, jadi seperti yang besok Senin kami lakukan ya Mas Yosua. Jadi nanti kalau mungkin nanti sudah staf kami dari Departemen Teknik Mesin ini sudah ada beberapa yang tersertifikasi sebagai junior analis begitu. Kemudian mungkin nanti akan kami lanjutkan untuk mensertifikasi mahasiswa kami maupun juga umum kalau nanti ada yang mendaftar untuk mengikuti itu. Bisa aja Mas Yosua ya? Betul Pak, betul sekali. Ya, oke. Jadi kami memang berharap nanti kami akan menyiapkan Mas Yosua, semoga nanti juga bisa menjadi seperti bagian dari training center begitu, atau mungkin
Kalau suatu saat memungkinkan gitu, mungkin ya di Jogja harus ada kantornya Korteh gitu, Mas. Jadi ada perwakilan di Jogja gitu ya, karena saya kira nanti Jogja akan berkembang cukup pesat dengan perkembangan infrastruktur tol dan lain-lain yang ada di sekitar Jogja. Saya kira nanti Jogja, Jawa Tengah, Solo ini akan menjadi suatu kawasan yang sangat menarik, dan saya kira nanti industri-industri plastik juga akan banyak juga yang bertumbuh dan berkembang di sekitar wilayah Jogja, Solo, dan Semarang ini, Mas Joshua. Ya, nanti kami mohon dibantu seandainya nanti kita bisa lebih lanjut menjadi training center atau mungkin juga sebagai perwakilan dari Moldek 3D, ya ini nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut ya, Mas Joshua. Betul, betul. Harapan kita juga kerjasama dengan UGM ini bisa lanjut terus dan kita berkembang terus lah sampai partner kita ini juga bisa jadi kayak training center atau bahkan ya partner kita lah. Ya, terima kasih Mas Yosua. Jadi memang nanti kami juga berharap ada beberapa kasus, karena kami juga punya partner-partner perusahaan mold yang ada di Jogja begitu ya, untuk injection plastik begitu, sehingga nanti semoga kami juga bisa berkontribusi dalam artian menyelesaikan beberapa permasalahan di industri di sekitar kami begitu, sehingga dengan adanya software Moldek 3D yang ada di tempat kami. Gitu ya Mas, tadi menurut saya kira sudah menjawab pertanyaan dari Mas Imam dan Mas Firman gitu ya. Kemudian sekali lagi nanti kami ini setelah webinar ini nanti di hari Senin sampai Rabu itu kami melakukan training untuk staf Departemen Teknik Mesin Sekolah Vokasi, itu akan ada training untuk junior analis begitu, semoga nanti bisa tersertifikasi semua, dan selanjutnya nanti kami bisa melakukan sertifikasi kepada mahasiswa ataupun juga umum, nanti kami dengan Moldek begitu. Kemudian mungkin ada pertanyaan ini kayaknya spesifik ke Mas Yusuf ini. Tadi menanyakan tentang kenapa memilih material carbon fiber sebagai bahan penelitian ini. Monggo Mas Yusuf mungkin bisa menjawab. Ya. Untuk materialnya, kenapa saya memilih carbon fiber? Sebenarnya proyek ini tuh merupakan proyek yang sedang dilakukan oleh pembimbing saya, Dr. Barton Lin. Beliau melakukan kerjasama research company dengan TEPEX. Ya, mereka adalah produsen dari material tersebut. Jadi kita melakukan kerjasama dengan perusahaan yang memproduksi part insert kita, yaitu laminate material yang merupakan komposit material dari polyamid dan juga carbon fiber. Dan di sini kita memverifikasi dari material mereka dengan menggunakan software injection molding kita. Itu adalah salah satu alasan kenapa saya memilih carbon fiber. Yang kedua yaitu karena carbon fiber juga banyak digunakan untuk berbagai macam material dan harganya berbagai macam aplikasi, dan harganya juga termasuk relatif mahal. Jadi dengan hybrid molding ini kita bisa menghemat penggunaan carbon fiber material tersebut dengan injection molding glass fiber. Dan untuk potensi dan yang dapat dikembangkan, mungkin ini saya hanya memverifikasi dari short fiber dan long fiber. Saya belum memverifikasi dari proses pembuatan komposit laminatnya, dan sebenarnya juga bisa dilakukan di software Moldek 3D Studio. Di situ pada tahap kedua setelah saya menyelesaikan overview ini, saya melanjutkan dengan resin transfer molding, yaitu proses pembuatan komposit laminat tersebut dan menggabungkan dari RTM dengan injection molding menggunakan software 3D, software Moldek 3D. Oke. Jadi memang karena ini adalah proyek dari dosen, kemudian memang digunakan untuk ini yang diaplikasikan di pesawat tadi bukan Mas Yusuf ya? Iya, untuk bracket. Ya. Jadi bagian dari pesawat, kemudian juga untuk yang car damper tadi ya? Iya. Oke, jadi memang ada beberapa hal, memang ada kasus real dari industri ini. Ini sangat menarik ini. Kami juga terus mengenerate untuk melakukan satu perkuliahan itu tadi nanti dengan problem based education Mas Yusuf dan Mas Yosua. Jadi kami memang berharap nanti bahwa permasalahan-permasalahan real yang ada di industri ini akan kami bawa ke kampus begitu, kemudian dengan SDM kami yang cukup
apa itu sekarang juga banyak doktornya, kemudian juga mahasiswa yang luar biasa. Ini saya kira nanti problem-problem yang ada di industri kami harap bisa kami bawa, kemudian bisa kami selesaikan begitu. Ya, kemudian pertanyaan berikutnya ini mungkin bisa dijawab Mas Yosua maupun Mas Yusuf ya. Ini dari Satriawan Dini Haryanto ini menanyakan bahwa apakah Moldek dapat secara langsung mengenerate model matematis dari variasi parameter injection molding yang sudah dibuat di software tersebut. Mungkin dari Mas Yosua dulu. Monggo Mas Yosua. Oke, model matematis ini yang dimaksud mungkin itu ya kayak rumusnya gitu ya, yang dijelaskan dari parameter yang udah dilakukan di injection molding untuk dilakukan perhitungan teori gitu ya. Ya setahu saya kita nggak bisa generate itu. Jadi kan memang ada kalkulasi-kalkulasi di balik solver yang kita software kita ya. Cuma mungkin kita nggak bisa keluarkan kalkulasi-kalkulasi tersebut untuk direportkan gitu. Karena kan itu juga menyangkut apa yang dikembangkan oleh R&D kita gitu. Jadi jawabannya mungkin kita nggak bisa mengenerate model matematis ya untuk apa yang sudah kita kalkulasi di dalam software Moldex 3D. Jadi kita yang bisa kita generate di Moldex 3D itu hasilnya aja visualisasinya seperti apa. Kayak kalkulasi di balik itu kita nggak bisa generate report. Oke, mungkin Mas Yusuf mau menambahkan, Mas Yusuf? Saya boleh sharing screen lagi, Pak? Ya, boleh, monggo. Oke. Ini biar bisa menjelaskan lebih detail aja. Mungkin walaupun memang ini equation yang sangat kompleks. Sebenarnya dalam injection molding Moldec yang di link saya kasih tadi, kita bisa melihat reference tentang model yang equation yang digunakan. Yang pertama itu pasti continuity equation, yaitu dari Navier-Stokes equation dari continuity, mass, sama energy. Dan untuk melihat ini memang benar seperti katakan Mas Yusuf tadi, kita tidak bisa mengenerate, kita harus kembali ke reference tadi yang ada di website Moldec. Dan untuk mengetahui ini kita juga harus punya basic, kita harus review paper dulu tentang apa aja sih parameter yang dibutuhkan. Dan di Fiber juga ini juga bisa mengatur dia fourth order tensor Fiber, yaitu memprediksi direksi arah dari fiber, rotationnya juga, dan berbagai macam kompleks lainnya. Kalau dijelaskan satu-satu mungkin sangat panjang, bisa sampai malam. Dan di Moldec 3D juga terdapat fitur material data bank ya, Mas Yosua ya. Jadi di situ kita bisa pilih material yang kita butuhkan, dan kita tinggal import aja. Jadi nggak perlu ribet, kita tinggal pilih dan import. Dan setahu saya, Moldec juga punya lab untuk memverifikasi material properties tersebut. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Yusuf dan Mas Yosua. Semoga Mas Satriawan bisa puas, dan saya kira semoga semakin tertarik begitu sehingga semakin pengen mendalami juga Moldec, kemudian juga mendalami topik tentang injection molding ya, karena saya kira aplikasinya cukup banyak ya. Oke, kemudian untuk link presensi bagi peserta monggo nanti bisa diisi di sudah di-share di room chat ya. Nanti monggo bagi yang mau mengisi daftar hadir gitu presensi ya, kami nanti akan menyediakan e-sertifikat begitu. Oke, mungkin ini Mas Yosua dan Mas Yusuf, karena saya melihat ini ada teman dari ini, ada dosen dari luar begitu. Maaf, mohon maaf, sepertinya ada gangguan ya. Ya, oke. Ya, karena kebetulan ini ada Mas Eko Pujulianto ini dari ITERA Sumatera ini. Mas Eko, apakah ada pertanyaan langsung ini? Saya karena ini tamu undangan begitu, saya beri kesempatan untuk bertanya secara langsung gitu. Mungkin saya juga kangen juga ini, udah lama nggak ketemu dengan Mas Eko ini. Monggo Mas Eko. Mas Eko, apakah monitor?
Mas Eko? Mungkin sepertinya apakah punya kesibukan? Kebetulan dari teman dari Institut Teknologi Sumatera begitu, tadi sempat hadir gitu, kalau kami bisa memberi kesempatan untuk bisa sharing atau mungkin kalau ada pertanyaan gitu. Oke, sepertinya belum, ya. Atau mungkin Pak Seno ini teman dari Undip Semarang ini tadi sepertinya juga hadir. Pak Seno Darmanto, monggo Pak Seno Darmanto kalau ada pertanyaan. Kami beri kesempatan Pak Seno. Wah, belum juga ini sepertinya. Karena saya sebenarnya berharap nanti bisa kita bisa punya partner banyak Mas Yosua, dari teman-teman tadi ada yang dari Sumatera, kemudian dari Undip begitu. Semoga bukan karena koneksi ya. Sehingga nanti kita juga semakin berkembang begitu, dan kami berharap memang satu saat kami bisa menjadi training centernya Moldek begitu bersama teman-teman, sehingga nanti bisa kami membantu di dalam permasalahan-permasalahan di industri. Karena saya kira Indonesia mempunyai potensi yang besar begitu, dan profesi mold maker ini sebenarnya juga di Indonesia cukup cerah begitu, apalagi nanti kalau sampai didukung dengan kemampuan untuk melakukan simulasi begitu. Nanti dengan teman-teman yang ada di universitas, saya kira ini akan bisa menjadi satu hal yang luar biasa. Dan sekali lagi sebenarnya kita Indonesia memang butuh, karena kalau tahun kemarin kami berdiskusi dengan teman-teman itu juga sampai menyebutkan membela membela NKRI dengan mold maker gitu. Karena memang kita bisa melihat ini produk yang ada di Indonesia, dari otomotif sampai home appliance sampai dan macam-macam lah, sampai mungkin handphone, ballpoint dan macam-macam yang menggunakan plastik ini masih banyak juga produk yang diimpor begitu ya. Jadi kalau kita bisa menyelesaikan atau memberikan masalah-masalah yang ada di sekitar kita, saya kira sangat luar biasa begitu. Ya, mungkin bagi peserta seminar daring, sebelum saya sebenarnya pengen acara ini bisa sampai sore Mas Yosua, Mas Yusuf gitu ya. Saya kira rasanya waktu hanya dari jam 10 sampai jam 12 tidak cukup kalau nanti bisa mendengarkan sharing dari Mas Yusuf dan Mas Yosua tadi. Monggo, mungkin kalau ada yang masih ada pertanyaan silahkan bisa ditanyakan. Nah, ini ada Pak Hendri ya. Ini Pak Hendri Setiawan ini juga dari dari Universitas Bengkulu ini. Wah, ini teman-teman banyak juga ini yang gabung, Pak Mas Yosua, Mas Yusuf. Ini Mas Hendri Setiawan ini bertanya, apakah sudah ada perbandingan antara hasil penelitian dengan simulasi gitu? Mungkin Mas Yosua dan Mas Yusuf ini bisa menjawab pertanyaan ini. Monggo Mas Yusuf dulu, monggo. Oke. Terima kasih Pak Beni. Untuk hasil comparison antara simulasi dan penelitian, sebenarnya di Moldek juga ada lab, di situ juga ada mesin injection moldingnya juga. Jadi bisa memverifikasi secara langsung dari hasil simulasi dan hasil eksperimental. Dan biasanya di Moldek itu dari bagian tim technical support engineering, kita mendapat case problem dari perusahaan. Jadi perusahaan punya masalah, defect seperti ini, dan mereka bingung cara mengatasinya bagaimana. Dan akhirnya kita memverifikasi dengan software Moldek 3D, dan akhirnya kita bisa memverifikasi bahwa hasil simulasi dan actual result itu benar-benar sama dengan bersama antara hasil eksperimen dan simulasi. Di buku yang saya sampaikan tadi sebenarnya juga dijelaskan itu secara detail. Oke. Ya, jadi nanti saya kemarin dapat itu tadi membaca sedikit di buku itu ya, termasuk preface itu ya, di Elsevier ada sepertinya begitu. Kemarin sempat baca. Monggo Mas Yosua mungkin menambahkan. Ya, ya seperti yang sudah dibilang sama Mas Yusuf ya, kalau kita di sini juga ada lab untuk mesin juga. Jadi untuk research yang kita lakukan internal itu kita juga verifikasi, jadi antara hasil simulasi dengan hasil eksperimennya itu sama atau enggak, karena kan software simulasi ini paling penting akurasi ya, akurasi dari simulasinya seperti apa, itu kita selalu buktikan dulu di lab kita. Nah, untuk tambahan dari yang case yang dari customer juga
kan customer sudah punya real injection partnya dan memiliki masalah, dan kita coba untuk produksi dulu untuk simulasinya sesuai enggak dengan hasil yang disimulasi, hasil dengan eksperimennya. Lalu baru kita bisa cari tahu penyebab masalahnya apa dan kita bisa bantu cari solusinya seperti apa. Jadi semua hasil dari simulasi itu juga diverifikasi ulang untuk real eksperimennya seperti apa, dan sejauh ini kebanyakan sih ya hasilnya sesuai dengan yang dieksperimenkan. Eksperimen dan dengan hasil simulasi ya, ada satu kemiripan hingga hasil untuk hasil dari simulasi dan juga eksperimentalnya. Ya, terima kasih Mas Yosua, Mas dan Mas Yusuf. Saya kira jawabannya cukup baik dan semoga Pak Hendri bisa puas ya. Kalau nanti tidak puas bisa main ke Jogja Pak Hendri atau main ke Taiwan ini nanti ketemu Mas Yos gitu ya. Kebetulan Pak Hendri ini teman saya sekolah ini. Monggo Pak Hendri kalau mau menyampaikan sesuatu Pak Hendri. Oh iya, terima kasih Pak Beni. Ya. Jadi pertama kali saya ucap terima kasih ya. Jadi mohon maaf tadi agak telat gabungnya ya karena tahunya agak telat. Jadi lihat jawaban tadi betulnya ya sangat prospeknya sangat bagus sekali ya kalau memang Moldex-nya bisa mensubstitusi eksperimen ya. Jadi kita tidak perlu eksperimen lagi, kita sudah bisa melakukan simulasi menggunakan Moldex ini ya. Jadi sangat membantu sekali untuk yang yang peneliti di bidang komposit ya. Karena betulan saya juga bermain di komposit Pak ya. Ya itu. Jadi mungkin lain kali saya ingin belajar juga Moldex-nya mungkin. Jadi nggak boleh eksperimen lagi di simulasi. Nanti silakan main ke Jogja ini, nanti juga saya akan mengundang Mas Yos dan Mas Yusuf ini siap. Kita cerita bareng-bareng gitu ya Mas Yosua. Ya, terima kasih ya. Ya, terima kasih Pak Hendri. Jadi Pak Hendri ini salah satu dosen di Universitas Bengkulu, Sumatera, Mas Yosua dan Mas Yusuf, dan kebetulan memang teman S3 saya ketika di UGM, dan memang beliau ini cukup lama menggeluti masalah tentang komposit gitu. Siap Pak Hendri, dan nanti saya berharap malah kita bisa bekerja sama gitu antar beberapa universitas, kemudian juga nanti dengan Moldex dan juga mungkin dengan Mas Yusuf. Saya kira nanti penelitian lintas mungkin lintas universitas, bahkan mungkin sampai ke tempat Mas Yusuf dengan NTUST, saya kira perlu juga didorong, kemudian juga nanti dengan industri seperti Mas Yosua dengan background tadi pemakai industrinya cukup ya, dari industri otomotif, pesawat maupun yang lain. Begitu ya. Mungkin apabila masih ada pertanyaan, saya kasih ada kesempatan pertanyaan satu kali lagi sebelum acara ini kita akhiri. Walaupun sebenarnya saya sangat pengen acara ini bisa sampai tuntas gitu ya. Saya yakin masih banyak yang belum puas dengan pertanyaan-pertanyaan atau mungkin masih pengen tahu tentang hal-hal yang terkait dengan Moldex begitu. Oke, saya cek satu lagi. Ini ada satu pertanyaan untuk Mas Yusuf. Teknologi mold sudah sangat maju, bahkan merambah part pesawat terbang. Pertanyaan saya adalah, apakah part yang dibuat itu bisa di-repair apabila ada masalah? Matur nuwun, ini dari Pak Isworo. Monggo Mas Yusuf, ini karena ditanyakan langsung kepada Mas Yusuf begitu. Oh ya. Wah, Pak Isworo sudah lama kita nggak ketemu. Walaupun kita juga masih kadang chattingan WA sama Pak Isworo, kadang saya sharing-sharing juga. Untuk di-repair itu sebenarnya susah dan worth it bisa dibilang, karena biaya untuk repair dengan biaya injection dari awal lagi itu lebih murah, kita injection lagi dari awal. Kalau menurut saya sih seperti itu untuk repair. Oke, ya, jadi memang kadang-kala untuk produk-produk yang terbuat dari polimer atau plastik ini memang rata-rata cukup sedikit ya yang dilakukan repair begitu, karena memang terkait dengan biaya yang biasanya kadang-kala jauh lebih mahal begitu ya. Oke, ya saya kira sudah cukup banyak pertanyaan ini, dan saya kira nanti
pertemuan-pertemuan selanjutnya bisa kita lakukan, Mas Yusuf, Mas Yosua, begitu. Dan saya mengucapkan terima kasih ini. Kalau dari awal tadi ada 177 peserta, begitu ya, sampai detik ini, sampai saya menyampaikan ini masih ada 137 peserta yang masih bertahan di sini. Saya kira ini merupakan satu sinyal bahwa pembahasan atau topik ini sangat menarik, sehingga ada sekitar 137 yang masih bertahan untuk mengikuti acara ini. Sekali lagi kami mungkin tanpa mengurangi rasa hormat, dan saya mengucapkan terima kasih Mas Yosua mewakili dari Sekolah Vokasi, Via Dekanat Sekolah Vokasi, kami mengucapkan terima kasih. Dan saya mewakili juga teman-teman yang ada di Departemen Teknik Mesin Sekolah Vokasi. Sekali lagi mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan apresiasi yang sangat tinggi, karena fasilitas-fasilitas yang diberikan Moldek kepada kami, dan besok Senin kami akan ada training tentang untuk menggunakan Moldek, begitu. Dan kami berharap nanti kegiatan kerjasama kita akan berlanjut selain di pendidikan, di penelitian, kami juga ada kegiatan pengabdian masyarakat. Dan nanti saya berharap Moldek dengan DTM Sekolah Vokasi bisa semakin erat berkolaborasi, sehingga nanti kita bisa itu tadi menyelesaikan beberapa permasalahan yang ada di kami, begitu. Kemudian untuk Mas Yusuf, kami juga mengucapkan terima kasih ya Mas Yusuf. Dan ke depan saya berharap ada juga Mas Yusuf lain dari DTM ini yang bisa berkontribusi dan bisa dilanjut di luar negeri, begitu. Kemudian juga menyerap semua informasi yang ada di sana demi kemajuan kita semua. Mas Yusuf dan Mas Yosua, saya kira mungkin perlu closing statement Mas Yosua. Monggo nanti saya kira ada closing statement dari Mas Yosua dan kemudian Mas Yusuf. Monggo, waktu kami persilahkan. Oke, mungkin dari saya sih, saya juga mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan oleh Sekolah Vokasi UGM ini, kesempatan untuk mengenai Moldex 3D, nggak cuma mahasiswa di Sekolah Vokasi UGM, tapi bisa ke universitas-universitas lain juga. Saya mengucapkan terima kasih banyak kesempatannya, dan saya harap habis selesai webinar ini kita bisa sama-sama bekerja sama lagi untuk kedepannya untuk memajukanlah memperkenalkan teknologi ini ke Indonesia, jadi mempersiapkan sumber daya manusia di Indonesia untuk bisa mengikuti perkembangan teknologi di industri, terutama untuk plastic injection molding. Itu aja sih. Terima kasih Mas Yosua. Monggo Mas Yusuf, mungkin ini memberi semangat pada adik-adik dan juga mungkin bisa memberikan satu saran bagi kami semua, atau mungkin juga itu tadi closing statement lah untuk kegiatan webinar ini dan mungkin rencana ke depan. Oke. Ya, sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih untuk Pak Beni yang telah memberikan kesempatan saya untuk berbicara di teman-teman semuanya, dan juga Departemen Teknik Mesin, dan juga Bapak-Bapak dosen yang telah membimbing saya dari dulu di D3 Teknik Mesin hingga sampai sekarang ini saya kuliah di NTUST. Dan untuk pesan untuk teman-teman sekalian, jangan pernah berhenti untuk belajar, karena belajar itu menyenangkan, walaupun memang susah dan juga merepotkan, tapi dengan belajar kita bisa tahu banyak hal, dan semakin kita belajar banyak hal, kita juga bisa mengembangkan banyak hal pula. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih Mas Yosua, Mas Yusuf ya atas acara yang saya kira sangat menarik ini ya. Nanti kami tunggu acara-acara, kami akan membuat acara berikutnya begitu, dan kami berharap Mas Yusuf dan Mas Yosua masih mau untuk menjadi narasumber mungkin untuk topik-topik yang lain, termasuk nanti mungkin bisa saja terkait dengan sertifikasi yang ada di Moldek yang selanjutnya mungkin bisa kami develop bersama dengan Moldek dan teman-teman yang ada di lab. Saya kira begitu Bapak-bapak dan teman-teman mahasiswa semuanya ya. Tadi ada mungkin dari teman-teman dari universitas lain, ada Pak Hendri dari Universitas Bengkulu, Pak Seno dari Universitas Diponegoro Semarang, kemudian ada Mas Eko Pujilianto, tadi ada teman dari ITERA ya, kemudian tahu juga saya belum cek satu persatu, tadi cuma
sekilas ada beberapa teman-teman dari universitas. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman semua, Bapak Ibu, pada acara seminar daring pengenalan simulasi injection molding menggunakan Moldec 3D. Dan kami berharap ini sebagai langkah awal untuk kerjasama kita semua. Ya, kami terbuka Bapak-Bapak untuk bisa bekerja sama dengan teman-teman dari universitas lain maupun juga nanti dari industri-industri yang mungkin bisa bekerja sama dengan kami. Dan sekali lagi ini demi kita semua, demi bangsa Indonesia, kami menyiapkan SDM. Semoga Indonesia semakin maju hingga bisa mengejar ketertinggalan dari beberapa negara. Saya kira begitu Mas Yosua, Mas Yusuf, terima kasih. Dan saya kembalikan ke Pak Fatur Rahman sebagai MC. Monggo Pak Fatur Rahman. Oke, terima kasih Pak Beni. Ya, dan sekali lagi kami ucapkan juga terima kasih pada Mas Joshua dan Mas Yusuf sudah berkenan beri materi pada pagi hingga siang hari ini. Dan tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta. Ini masih sampai saat ini 127 yang masih bertahan, dan juga kami mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan webinar ini kita masih banyak kekurangan. Kita mohon masukan-masukan untuk agar kedepannya menjadi lebih baik. Mungkin seperti itu yang perlu foto bareng Pak Maman. Gimana? Foto bareng. Oke. Mohon mungkin bisa on cam semua. Bisa di on cam kameranya. Ini nanti kita. Ini ada berapa slide ini nanti? Berapa kali ini? Ini ada 5 slide ya di tempat saya. Oke. Kita hitung ya. Ini masih belum semuanya, tidak masalah. Oke, kita ini nanti 5 kali. Sampai capek nanti senyumnya ini. 1, 2, 3. Oke. Satu, 2, 3. Oke, yang terakhir tidak pada on ya kameranya. Ya, ada apa-apa ya. Oke. Ada apa-apa Mas Wan. Oke. Oke, mungkin saya kira seperti itu. Masih terima kasih Pak Maman. Oke, sudah saya kira cukup Mas Maman. Jadi matur nuwun. Untuk sertifikat saya kira dari dari presensi tadi akan kami kirimkan sertifikatnya. Begitu ya Mas Maman? Ya, oke. Oke, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Terima kasih Mas Yusuf, Mas Yusuf. Kemudian bapak-bapak yang lain selalu sehat untuk kita semua. Matur nuwun. Terima kasih Pak Yugo. Pak Maman, makasih Pak Maman. Mas Agris. Sip. Gimana kabarnya? Sukses Pak Maman. Wah. Wah, ini kayaknya banyak juga yang kemudian kangen-kangenan ya. Iya Pak. Teman seperjuangan. Budi, gimana kabarnya Pak? Mas Yusuf ini dapat salam dari Pak Sugi. Pak Sugi ini ya. Ada di sini nih Mas Yusuf. Pak Sugi. Ini jadi kangen-kangenan Mas Yusuf. Halo Mas Yusuf. Iya Pak. Pak Sugi juga ini. Sukses ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, makasih juga Mas Yosua ya. Ya. Ya, sama-sama Pak. Oke.
Ini sebenarnya saya dapat kesempatan untuk berangkat ke Taiwan ini juga ada jasanya dari Pak Sugi loh. Oh, iya toh. Ini Karena saya dapat biasa ini ide program ini dari Pak Sugianto, kemudian saya follow up ke KUI. Oke, saya izin dulu ya, meninggalkan room ini dulu ya. Oke, terima kasih. Oke, monggo selamat siang. Mas Joshua, sekali lagi matur nuwun. Saya tunggu kedatangannya di Jogja lagi, Mas Joshua. Ya, semoga saya bisa ke Jogja lagi, Pak. Nah, siap. Kami tunggu dengan Mas Yusuf, boleh juga itu. Ye. Mas Yusuf. Izin pamit dulu, Pak. Oh ya, Ye, monggo Mas Joshua. Matur nuwun. Terima kasih banyak atas support-nya ya. Ya, oke, sama-sama, Mas. Halo Mas Yusuf. ya gimana? Itu ditunggu sama teman-teman itu. Slokannya udah dibersihin. Slogan mana, Pak? Grafika yo. Oh, Kapan pulang ke Indonesia? ini sebenarnya pengen segera pulang, Pak. Cuman gara-gara masih COVID, kalau pulang ke Indonesia tuh prosedurnya masih biasa. Cuman ketika kembali lagi ke Taiwan nanti repot, harus karantina selama 3 minggu dan juga harus menyiapkan ruang karantina sendiri. Jadi ya masih belum bisa pulang, nunggu vaksin mungkin, Pak. Mas. Berarti lulusnya kurang berapa lama lagi nih? Ini masih semester 2. Tuku makmu. Insya Allah tahun depan Pak bisa lulus, Pak. Sip lah. Saya pamit dulu Pak ya. Oke. Oke. Ya. Terima kasih banyak. Ya, oke. Ya Pak. Oke.